Oke, udah hadir semua ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di semester ini dengan mata kuliah yang berbeda pastinya. Nah, oke, marilah kita berdoa supaya apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita hadapi bersama itu bisa lancar dari semester awal sampai semester akhir dan juga pada pertemuan kita pada kali ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman semuanya, tadi kita ada di Zoom, terus sekarang kita pindah dulu ke Gather Town. Nah, di sini ada beberapa yang akan saya perkenalkan. Jadi ini salah satu tempat kita juga untuk belajar selain Zoom Meeting, Google Meet, dan juga My Elnusa. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu, saya Rida Nurfala dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri. Nah, di sini saya akan mengajar ya, berbagi atau sharing pada kalian tentang mata kuliah APSI. Nah, mata kuliah APSI ini selama 1 semester kita akan mempelajari apa? Nah, kalian silakan untuk follow saya ke nomor 1 deskripsi kuliah. Nah, udah pada ngumpul ya di sini ya. Oke, kalau udah ngumpul di sini, kalian dekatkan diri pada whiteboard. Di whiteboard terus kalian klik X. Oke. Nah, terus kalau ada whiteboard klik X, di situ tampil deskripsi mata kuliah. Nah, jadi pada mata kuliah APSI ini kita akan membahas tentang materinya itu analisa sistem dan juga teknik merancang pada sistem yang sudah terkomputerisasi maupun yang masih manual. Sehingga nanti kita semua mampu menggambarkan sistem secara konsep dan membuat analisa dalam bentuk makalah secara berkelompok serta mampu mempresentasikan hasil analisa tersebut. Nah, sudah tampil semuanya deskripsi mata kuliah. Boleh di-unmute yang sudah tampil? Sudah ya. Oke. Oke, kalau misalkan sudah jadi itu ada deskripsi mata kuliah yang akan kita pelajari 1 semester ini ya. Kita lanjut lagi, siap? Oke, sekarang kita akan ke halaman selanjutnya yaitu tulisannya itu 2 bahan materi pembelajaran. Yuk, ikuti saya lagi yuk. Aduh, bentar kejedot. Nah, oke. Kalau kalian di situ sudah menemukan whiteboard juga, nah silakan klik X dan akan tampil lagi di situ tentang materi pembelajaran. Kalau kalian sudah tampil itu adalah bahan materi pembelajaran. Nah, bahan materi pembelajaran yang akan kita bahas pada semester ini ada 7 poin utama selama 1 semester ini. Yang pertama tentang research American Psychological Style atau nanti juga tentang latar belakang penelitian. Lalu metode pengembangan sistem dan analisa perancangan input dan output. Yang ketiga ada analisa sistem informasi. Yang keempat, kita akan mempelajari tentang ERD, spesifikasi file, dan juga pengkodean. Lalu yang kelima nanti Unified Modeling Language atau UML. Nah, beberapa diagram UML akan kita pelajari. Yang keenam adalah analisa perancangan input dan output. Yang ketujuh adalah pengujian perangkat lunak dan pemeliharaan sistem. Lalu setelah kita mempelajari 7 poin utama ini, nanti kita akan mengerjakan proyek kita yaitu tentang analisa uh, perancangan sistem informasi, nanti akan saya bahas juga, dan akan dipresentasikan di pertemuan akhir nanti. Gitu. Oke, sudah dipahami tentang bahan materi pembelajarannya? Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Setelah journey kita belum selesai. Sekarang kita cari nomor 3 capaian pembelajaran. Yuk, ikuti saya lagi yuk. Ntar. Saya nyangkut kayaknya. Nah. Nah, tadi agak nyangkut. Kesangkut sama kepentok sama orang. Nah, di sini. Ayo, 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 ayo. Wah, kabur.
Nah, di sini ada di ujung ya, terus di ujung terus cari. Nah, udah di situ ya. Di situ terus kalian klik X lagi, diklik X lagi ya. Nah, kalau sudah diklik X, nah di situ ada capaian pembelajaran. Udah tampil capaian pembelajaran? Udah ya? Oke, oke. Nah, ini adalah capaian pembelajaran selama semester ini. Yang pertama, ah, nah, saya harapkan dan kita berharap semua bahwa kalian semua dapat memahami teori serta praktik terkait dengan sistem informasi, serta mampu memecahkan masalah-masalah di bidang sistem informasi. Lalu yang kedua, mampu menjelaskan tahapan pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, mampu menjelaskan tahapan pengembangan perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah mampu melakukan analisis dan desain dengan menggunakan kaidah rekayasa software dan hardware, serta algoritma dengan cara menggunakan tools dan dapat menunjukkan hasil dan kondisi yang maksimal untuk aplikasi bisnis. Jadi selama satu semester ini, mudah-mudahan dan kita usahakan bersama supaya kalian bisa mencapai semua capaian pembelajaran ini. Amin ya. Amin, oke. Nah, kalau gitu sekarang kita lanjut lagi ke poin yang terakhir. Oke, jangan sampai kalian ketinggalan lagi karena saya mau lari dengan cepat. Oke, sekarang kita ke cari nomor 4, judulnya metode pengajaran. Ayo ke ujung. Nah, Marinus tadi udah paling cepet ya dia larinya ya. Oke, silakan di situ kalian klik X lagi supaya tampil eh, apa materinya. Nah, ini adalah metode pengajaran. Nah, di metode pengajaran ini ada 3 poin yang akan kita gunakan selama pembelajaran satu semester ini. Yang pertama itu adalah delivery. Nah, delivery ini adalah penyampaian materi dengan menggunakan slide pembelajaran ataupun dengan slide pembelajaran dengan metode-metode yang lainnya ya. Lalu yang kedua, media pembelajaran itu yang pasti kita menggunakan Mael Nusa yang sudah disediakan oleh kampus kita, elearning.nusamandiri.ac.id. Lalu setelah itu Zoom meeting ataupun Google Meet itu adalah opsional dan juga Gather Town seperti ini. Jadi selama satu semester kita akan bermain bersama dengan adventure-adventure seperti ini. Lalu review materinya menjawab soal pilihan ganda setiap akhir pertemuan. Itu secara delivery atau penyampaian materinya ya. Lalu interaksi antara uh, saya bersama kalian semuanya. Yang pertama teknik pengajarannya itu nanti akan ada ceramah. Jadi saya akan mengajarkan lalu kalian mendengarkan. Lalu small discussion dan juga studi kasus. Terutama nanti setelah UTS itu akan ada banyak studi kasus yang kita kerjakan bersama. Lalu kalau pertemuan daringnya itu kita menggunakan Zoom Meet, Google Meet, atau Gather Town seperti ini. Nah, media komunikasinya itu akan ada 2 media komunikasi utama. Yang pertama adalah WhatsApp Group, yang kedua adalah forum diskusi di MyElnusa atau elearning.nusamandiri.ac.id. Gitu, yang sudah saya share di grup WhatsApp juga ya. Lalu selanjutnya masih di interaction itu adalah pengiriman tugas melalui MyElnusa di menu tugas nanti di sana ada dan juga by email gitu. Nanti itu opsional tapi yang jelas setiap minggu ada itu adalah di MyElnusa. Untuk bobot penilaiannya sendiri, nah ini ada 20% kehadiran, 30% tugas dan juga UTS dan juga UAS. Oh iya nanti akan saya perbarui untuk ini ya, akan saya kirim di grup untuk lebih detailnya. Lalu jenis asesmennya di sini ada tugas mengerjakan studi kasus dan juga UTS. Nah itu adalah metode pengajaran yang akan kita jalani selama satu semester. Sudah dipahami semuanya? Oke, kalau misalkan sudah dipahami, berarti kita leave dulu dari Gather tahun ini, terus kita berlanjut ke Zoom ya. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi sedikit gambaran tentang mata kuliah analisa perancangan informasi. Itu dari uh,
dari teori atau dari yang saya jelaskan kepada kalian. Tapi saya juga pengen tahu nih point of view atau pendapat kalian atau yang kalian yang mungkin tersirat atau ada di benak kalian tentang mata kuliah ini. Ada yang mau berpendapat? Boleh? Saya izin menjawab, Pak. Boleh. Nama Sebutkan saya namanya. Nama saya Rizda Hani. Iya, Rizda. Setahu saya mata kuliah ini tentang penelitian. Penelitian. Oke. Boleh, bisa Saya tentang penelitian. menjawab. Oke, iya, boleh, siap. Silahkan. Nama saya Yelita, mata peneliti tentang merancang sistem informasi. Tentang merancang sistem informasi. Iya, betul. Tadi yang pertama penelitian, yang kedua merancang sistem informasi. Ada lagi? Oke, cukupkan dulu ya. Nah, memang mata kuliah ini analisa perancangan sistem informasi itu fokus pada tadi penelitian dan juga perancangan sebuah sistem informasi. Sesuai dengan judulnya ini ya. Nanti karena pada akhirnya juga kita akan membuat sebuah penelitian sistem informasi kayak gitu. Tapi pelan-pelan, tenang, dari judulnya dulu, terus dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, ini mata kuliah sistem informasi sesuai dengan judulnya. Kita nanti akan ada sebuah final project karena hasil akhir dari mata kuliah APSI ini tuh adalah sebuah final project yang berupa artikel ilmiah sistem informasi sederhana gitu. Jadi kalian nggak usah bikin skripsi, bukan bikin skripsi, tenang. Karena ketika saya bilang artikel ilmiah, saya melihat muka kalian penuh dengan beban. Tenang, tidak perlu kalian berpikir tentang beban yang berat ya, karena ini adalah artikel ilmiah sederhana supaya perlahan-lahan nanti ketika kalian skripsi itu sudah gampang ngerjain skripsi itu karena udah belajar di APSI tentang artikel ilmiah sederhana. Nah, ini adalah nanti outline-nya akan kita kerjakan bersama-sama, tenang, karena saya juga tidak akan meninggalkan kalian. Karena kalau meninggalkan kalian, nanti kalian kesasar ya, nggak tahu arah jalan pulang kayak lirik lagu. Terus nanti itu silakan kalian bikin kelompok. Jadi dibikinkan kelompok. Nah, di sini mahasiswa membentuk kelompok, satu kelompok berisi 4 sampai 5 orang ya, 4 orang mungkin biar genap. Atau kalau misalkan nanti nggak cukup, berarti ada yang 4 orang dan 5 orang boleh. Nah, terus apa yang dikerjakan tadi? Kita akan membuat sebuah artikel ilmiah sederhana dan nanti akan dipresentasikan pada pertemuan 10 sampai 16. Jadi setelah UTS nanti setiap kelompok itu akan presentasi. Nah, gitu. Siap ya? Oke, siap. Ya. Saya bisa membaca ini kok bibir kalian. Artinya itu siapa? Oke, tenang aja. Nah, kita lanjut lagi. Ya, nggak usah malu-malu kalian kalau misalkan mau berbicara di unmute aja gitu. Ya. Terus kalau misalkan mau apa lagi nih? Misalkan kalian mau ke toilet nanti bilang juga ke saya ya, jangan tiba-tiba menghilang, tiba-tiba nggak ada videonya, takut nanti saya. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke materi. Udah siap kan? Ready? Ready. Oke. Nah, pertemuan pertama ini kita akan dari awal dulu tentang latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian. Tapi kita pengen tahu dulu nih, penelitiannya itu apa. Nah, di sini ada yang ini ada yang tahu nggak gitu, atau mungkin pernah membaca, atau kalian punya pendapat apa itu yang dinamakan tentang penelitian, atau dalam bahasa Inggrisnya, aduh, bahasa cadel ya. Di Inggrisnya itu ada research gitu. Nah, boleh ada yang punya pendapat nggak? Atau misalkan kalian boleh googling dulu apa nih gitu. Apa yang dinamakan dengan penelitian atau research? Ayo. Karena kelas ini tuh katanya kelas paling aktif ya, paling aktif sedunia bahkan. Mengalahkan Harvard University class. Waduh, serem ya. Coba, apa yang dinamakan penelitian atau research? Saya Pak izin menjawab. Saya Boleh, siapa Tania? Pak. Apa tuh Tania? Jadi penelitian itu kayak suatu kegiatan yang Mm-mm. dilakukan dengan maksud kayak mencari suatu kebenaran Mm-mm. atau memecahkan suatu masalah yang ada, Pak. Oke, memecahkan suatu masalah yang ada ya. Gitu. Ada lagi? Saya Pak, Siapa tuh? Serabil. Serabil.
Penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan Mm-mm. menggunakan metode ilmiah. Mm-mm. Udah segitu. Ya, dah. Oke. Dengan metode ilmiah. Nah, Betul. Benar ya, berarti kelas ini tuh saya jadi takut nih mengajar di kelas ini karena pada jago-jago kayaknya. Ada lagi? Saya Pak Marinus Solo. Boleh. Coba apa pendapatnya? Penelitian itu seperti pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk Mhm. menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu. Oke. Udah segitu? Udah. Nah, betul tadi yang dikatakan oleh Tania, Syarabil sama Marinus ya tadi yang menjelaskan tentang penelitiannya bahwa penelitian itu tadi dengan metode ilmiah, terusnya juga memecahkan suatu masalah dan juga dengan metode-metode yang lainnya betul sekali karena itu adalah deskripsi dari penelitian itu sendiri. Kalian bisa langsung menuliskan notes dari hasil teman-teman kalian. Nah, di sini juga ada kalau ini search kita bersama yaitu KBBI bahwa penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Sama seperti yang kalian ungkapkan tadi ya, tentang definisi dari penelitian ini sendiri. Nah, ini adalah bahwa penelitian dilakukan karena apa aja sih? Karena ada masalah, ya nggak? Ada masalah lalu diteliti supaya masalah tersebut terpecahkan. Ya kan? Jangan ketika ada masalah kalian kabur. Ketika ada masalah kalian hilang, nggak bisa berkomunikasi. Akhirnya end. Jangan seperti itu ya. Kalau ada masalah tuh obrolin, gitu. Cari solusinya, gitu. Bukan hanya dalam sebuah penelitian aja, tapi dalam hal yang lain juga kayak gitu kan. Ketika ada masalah kita teliti itu, gitu. Diteliti ada apa nih, kenapa bisa ada masalah ini, lalu dipecahkan menjadilah sebuah solusi. Sederhananya penelitian itu seperti itu. Dalam hubungan juga sama mungkin ya, seperti itu. Ketika ada masalah, kita teliti apa nih penyebab masalahnya, lalu buatlah sebuah solusi. Terus penelitian dilakukan secara terencana, sistematis, berulang-ulang, dan struktur. Lalu yang terakhir, ini juga ada penelitian yang memiliki originalitas atau kebaruan dan juga keaslian. Gitu. Nah, ini perbedaan dari penelitian D3, D4, terus juga S1. Kali ini kan S1 ya? iya, Pak. S1 Prodi Iya, Sistem, Pak. Prodi Sistem Informasi ya. Nggak ada yang nyasar kan di sini dari manajemen gitu atau misalkan dari bisnis digital nggak ada yang salah sambung kan? Semuanya sistem informasi. Iya, Pak. Oke. Nah, kita lanjut lagi yaitu tentang dalam sebuah penelitian ada yang namanya latar belakang. Nah, coba menurut kalian apa tuh latar belakang? Ya, Pak. Siapa tuh? Oh, Anas. Coba Anas. Anas. Latar belakang yaitu pendahuluan. Latar belakang adalah pendahuluan. Iya sih, betul. Ya, latar belakang adalah pendahuluan. Pendahuluan untuk sebuah penelitian ya. Oke. Bagus. Lalu ada lagi latar belakang adalah Saya Pak, siapa nih? Oh, latar, Karen. latar belakang itu utama dibuatnya sebuah penelitian Pak. Oke, jadi kayak latar utama dibuatnya sebuah penelitian. Betul. Betul banget sih apa yang kalian bahas tadi karena ya latar belakang tuh intinya kalau misalkan mau bikin sebuah penelitian ya harus tahu dulu alasannya apa gitu kan. Gitu alasannya apa, pendahuluannya apa gitu. Lu mau bikin research penelitian apa alasannya gitu. Nah, itu kan latar belakang. Nah, di sini mengungkapkan alasan terutama jadi alasan dibuatnya sebuah penelitian gitu. Masalahnya apa dan lain-lain. Sama seperti yang tadi diungkapkan oleh teman kalian. Nah, ini sekilas tentang pembahasannya dari latar belakang itu sendiri. Nah, secara umum pentingnya penelitian dapat disebabkan karena adanya berapa nih? Ada 3 ya, ada 3 hal ya. Yang pertama itu ada apa?
Fenomena, Pak. fenomena tertentu yang menunjukkan adanya celah. Lalu yang kedua adalah Celah, Pak. celah hasil penelitian. Yang ketiga adalah Celah teori, Pak. celah teori, betul. Pak izin kamar mandi, Pak. Boleh, silahkan. Jangan lama-lama. Maksimal 3 menit. Rumusan masalah. Nah, selanjutnya tadi setelah latar belakang ada yang namanya rumusan masalah. Nah, ini ada pengertian tentang rumusan masalah bahwa di sini ada ilmiah, ada beberapa expert yang mengatakan, yang berpendapat bahwa kriteria umum yang harus dipertimbangkan oleh seorang peneliti dalam menentukan dan merumuskan masalah penelitian antaranya ada 2 masalah nih. Yang pertama, ada yang mau bacakan nggak? Ada, kayaknya Tani yang mau bacain tuh. Kalau dari mukanya kayak mau banget dia membaca. Coba yang pertama apa? Masalah yang akan diteliti harus memiliki teoritis maupun Implikasi. implikasi praktik. Betul. Lalu yang kedua, Marinus kayaknya mau baca, Marinus. Oh, siapa nih? Saya Oh, Pak Yenita. Yenita. Boleh, Yenita. Masalah yang diteliti menarik bagi peneliti dan sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai. Betul. Itu 2 adalah masalah penelitian ketika akan merumuskan sebuah penelitian. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya, ketiga keberapa ya? Ketiga, keempat. Ya kesekian lah ya. Pokoknya tadi ada setelah yang namanya rumusan masalah ada juga batasan masalah. Nah, kalau batasan masalah di sini yang diperlukan ketegasan untuk menyatakan batasan masalah secara eksplisit supaya ketika kalian membuat sebuah penelitian sistem informasi itu nggak war kemana-mana. Jadi fokus pada satu track, yaitu penelitian yang akan kalian hadapi. Nah, ini ada tujuan pembatasan masalah penelitian, ada 2 tujuan. Yang pertama agar masalah penelitian lebih fokus, dan yang kedua supaya lebih terperinci juga. Gitu. Nah, lalu yang terakhir ini ada yang namanya kutipan penelitian. Nah, kalau kutipan penelitian, jadi dalam membuat sebuah penelitian kita harus ada yang namanya kutipan ataupun kutipan, tapi daftar pustaka atau referensi, karena itu penting sekali. Ketika kita membuat sebuah penelitian, kita nggak boleh terserah gue dong, gitu. Gue yang bikin ini, ya terserah gue gitu. Termasuk dalam segala pendapat dalam penelitian tersebut. Nggak ada yang namanya terserah gue, harus ada yang namanya referensi. Nah, referensi ini pengambilannya bisa dengan aturan-aturan kutipan. Nah, itu adalah materi yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah, dari tadi saya lihat semangat sekali. Kalau saya lihat ekspresi mukanya semuanya sangat semangat sekali ya dalam mengikuti perkuliahan ini tuh. Nah, tapi sebelum menutup perkuliahan kita pada hari ini, ada beberapa tugas yang sudah saya masukkan di MyElNusa atau di elearning.nusamandiri.ac.id. Di sana silahkan kalian cari beberapa artikel tentang penelitian gitu. Jadi kalian boleh masuk ke Google Scholar, di Google Scholar cari tentang penelitian apapun, tapi penelitian sistem informasi. Nah, lebih jelasnya, lebih detailnya ada pada elearning.nusamandiri.ac.id. Oke? Nah, masih semangat nggak nih? Atau sudah mulai lapar? Insya Allah. Insya Masih, Pak. Allah. Lapar. Nanti habis ini kita ke pinggir ya. Iya. Pinggir rumah masing-masing. Iya. Nah, Iya. terus pinggir rumah masing-masing. Nah, sekarang sebelum menutup ini kita ada yang namanya kuis. Jadi kalau misalkan sama saya tuh setiap setelah pertemuan tuh ada yang namanya kuis. Saya coba buka dulu kuisnya ya. Kalian jangan kabur dulu, jangan kemana-mana. Ntar kuisnya itu adalah kuisnya menggunakan Quizizz. Pasti kalian sudah tidak asing dengan yang namanya Quizizz, tapi ini internetnya sedang loading, jadi tunggu sebentar. Dan iya, ngeblank putih. Bentar. Saya copy di Zoom chat ya untuk linknya.
Nah, kalian boleh langsung klik aja terus dikasih nama kalian di sana. Ini udah ada Karen, ada Sophie A. Bentar Pak, loading. Oke, udah balik ya dari toiletnya. Ya udah, kita mulai ya. Oke, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan dikerjakan. Kelihatan. Nah, di sini ada ada Yenita di posisi pertama, lalu ada Peter, Hadi, Rizda, Udin masih 0 ini Udin. Oke. Nah, gampang ya soal-soalnya ya. Peter udah warna merah aja Peter. Kayak tadi kamu kelamaan di toilet kali. Oh ya bukan, yang ke toilet bukan Peter. Waduh, Yenita udah langsung menyala. Yenita tuh langsung berapi-api itu nomor 1. Tania juga menyala, ikut menyala. Kalau Udin berdarah-darah ya. Soal pertama sudah langsung merah. Oh, Yenita juga menyala. Ayo. Nah, gampang kan ya? Iyalah. Karena tidak jauh-jauh dari yang dibahas. Begitupun nanti di pertemuan 2, pertemuan 3 selanjutnya itu sama apa yang kita bahas hari itu akan kita evaluate di akhir. Jadi biar saya tahu juga pemahaman kalian tentang yang kita bahas pada hari ini tuh sampai mana. Kalau misalkan semuanya berhasil memahami, ya alhamdulillah ya. Jadi bisa lanjut lagi ke teori selanjutnya dengan maksimal. Nah, di sini udah 2 orang, Sophie sama Tania sudah menyelesaikan. Karena soalnya itu ada soal pilihan ganda dan juga esai ya. Di sana jadi kalian juga boleh mengeluarkan pendapatnya di soal-soal esai. Karena saya juga pengen tahu POV kalian tentang yang kita pelajari hari ini seperti apa. Oke. Sedikit lagi. Di sini sudah banyak yang selesai. Kalau dilihat dari poin berarti Sophie A ya, Sophie A itu pertama ya dengan performa 4220. Tapi ada soal essay. Kalau soal essay kan nanti saya yang akan membaca dari POV kalian. Nah, satu soal lagi. Oke, berarti kita cukupkan satu soal lagi ya. Nah, karena mungkin ada soal essay yang harus berpikir untuk mengetik-ngetik, ada waktu, jadi boleh silakan. Nah, mungkin kita cukupkan saja. Kalau misalkan itu Yenita masih belum selesai, boleh silakan dilanjutin. Nah, untuk pertemuan kita pertama perdana kali ini kita cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi secara aktif dari awal sampai akhir tadi, sampai akhir nanti karena belum berakhir ya. Nah, untuk komunikasi selanjutnya, tentu juga kalau ada pertanyaan dan lain-lain, kita kan ada grup WhatsApp ya, jadi kita bisa ngobrol di grup WhatsApp nanti, ada pertanyaan apa, ada diskusi apa, dan juga saya membuka 2 diskusi. Diskusi yang pertama itu di grup WhatsApp, dan juga diskusi yang kedua itu di e-learning Nusa Mandiri di forum diskusi gitu. Jadi di sana setiap pertemuannya itu, setiap minggunya itu akan selalu saya buka 2 tempat diskusi, yaitu grup WhatsApp dan juga e-learning Nusa Mandiri. Dan juga tugasnya di e-learning Nusa Mandiri jangan lupa dikerjakan ya. Oke? Oke, Ya. Pak. Oke, tapi sebelum kita menutup perkuliahan kita kali ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk kedepannya nanti. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.